Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar semuanya adik-adik? Baik, Kak. Kabar baik, Kak. Ya, alhamdulillah. Sebelumnya, perkenalkan nama kakak Nurul Zananda. Kakak mahasiswi dari Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan dari Institut Kesehatan Mitra Bunda Batam. Izinkan kakak pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tips kelola stres untuk remaja yang sehat. Sebelumnya, boleh nggak sih kakak tahu, ada nggak sih yang tahu apa sih stres itu? Yang tahu, Kak. Sesuatu yang mengganggu aktivitas sehari-hari ya, Kak. Oke, benar ya. Oke. Tadi yang menjawab Nur Faida ya, terima kasih ya Nur Faida. Oke, kakak aku bakalan jelasin apa sih stres itu dulu ya. Menurut beberapa pakar psikologi, seperti Ray 1987 mengatakan bahwa stres adalah ketika seorang individu merasa tegang dan stres karena faktor kejadian serta stimulus dari lingkungannya. Tapi ada juga yang mengatakan menurut Atkinson 2000 menyatakan bahwa stres mengacu pada kejadian yang dengan kejadian tersebut dapat membahayakan kesejahteraan fisik dan psikologis suatu individu. Keadaan ini disebut sebagai penyebab stres dan tanggapan individu terhadap keadaan stres ini disebut sebagai respon stres. Oke, lanjut ya. Stres dapat menyerang semua orang tanpa mengenal usia. Jadi gini maksudnya, stres itu nggak pandang bulu kayak mau orang tua, mau remaja, mau anak-anak kayak gitu. Jadi semua usia tuh bisa terkena stres. Oke. Uh, jadi selanjutnya itu menurut salah satu pakar perkembangan, yaitu Santrok, mengatakan bahwa masa remaja merupakan masa yang sangat sulit. Pada masa ini, remaja banyak sekali menghadapi perubahan yang besar di hidupnya. Adapun perubahan-perubahan tersebut adalah kebutuhan untuk beradaptasi dengan perubahan fisik dan psikologis, pencarian identitas, dan membentuk hubungan baru termasuk mengekspresikan perasaan seksual. Oke, sebelumnya kakak mau tanya, menurut kalian, stres itu yang di kalangan remaja itu seperti apa sih? Maaf, Kak. Bisa diulangi, Kak. Oke, kakak ulangin ya. Menurut pendapat adik-adik semua nih yang ada di Zoom ini sekarang, menurut kalian itu stres bagi remaja tuh pada usia kalian ini, itu tuh stres yang gimana sih gitu? Gampang marah, Kak. Suka Stres emosian Kak, karena teman saya tugas, Kak. Nur Kak. Faida Kak. Oh, kalian suka marah-marah ya? Iya Kak. Oke, nggak boleh ya. Nah, kakak punya tipsnya untuk kita bisa mengelola stres untuk kalian remaja biar sehat. Maksud sehat itu nggak hanya sehat fisik, tapi sehat mental juga gitu ya. Yang pertama itu ada istirahat yang cukup. Sediakan waktu lebih banyak untuk beristirahat agar tubuh punya metabolisme yang lebih baik. Suara kakak terdengar nggak sih adik-adik? Iya, kenapa Nur Faida? Oke, kayaknya Nur Faida suaranya nggak ada ya. Kita lanjut ya. Jadi maksudnya di sini istirahat yang cukup itu uh, kita kan suka nih kayak misalnya kita kayak lagi ngerjain tugas atau apa gitu kan kayak kita udahlah bablas begadang gitu tuh nggak boleh ya, nggak sehat buat tubuh kita, buat pokoknya tuh nggak sehat gitu kalau kita kurang istirahat. Nah jadi misalnya
kalian itu harus punya ini, harus bisa mengatur waktu, kayak kapan waktunya main, kapan waktunya belajar, kapan waktunya buat tidur, buat istirahat, kayak gitu. Oke, selanjutnya itu tips yang kedua, kerjakan tugas sekolah atau pekerjaan rumah secara teratur dan jangan ditunda sehingga tidak menumpuk. Nah, di sini siapa yang suka kalau misalnya dikasih tugas nih sama gurunya kayak ntar deh kerjain nanti, atau yang suka sistem kebut semalam nih SKS? Banyak, Kak. Banyak ya, atau semuanya Tugasnya pakai tidak sistem? ada habis-habisnya, Kak. Oh, nggak ada habis-habisnya ya tugasnya. Curhat nih namanya. Oke, untuk biar kita menghindari stres juga, mengurangi stres itu, misalnya gini, kita dikasih tugas ini hari ini gitu kan, kita harus ya udah kalau misalnya waktu kita kosong kerjain dulu gitu. Jadi kita nggak pusing nanti buat besok lagi mikirin, ih udah ngerjain tugas belum ya, atau nanti kita pakai sistem kebut semalam, jadinya istirahat kan nggak cukup, jadinya begadang tuh. Yang ketiga, kita harus kenali kemampuan diri kita untuk mengerjakan sesuatu. Ini ada yang paham nggak sih dengan poin yang ketiga? Ada yang bisa bantu kakak untuk menjelaskan poin ketiga? Oke, kayaknya ini ya mic-nya pada rusak. Oke, kakak bantu yang ketiga ini, kenali kemampuan diri kita untuk mengerjakan sesuatu. Sebenarnya gini adik-adik, kayak pernah nggak sih kayak kita merasa kita dipaksa mengerjakan sesuatu gitu kan? Padahal kita tahu nih kita nggak bisa, tapi kita dipaksa, kita dipus terus buat ngerjain itu gitu. Itu bisa jadi salah satu penyebab kita stres. Jadi saran kakak, seandainya kalian tidak bisa mengerjakan itu, kalian boleh ngomong baik-baik kayak aku nggak bisa nih, kayak kalian ngomong sama diri kalian sendiri kayak aku nggak bisa nih mengerjakan itu, dan jangan dipaksa gitu. Kalau kalian paksa nanti jadinya bisa menyebabkan stres tingkat tinggi. Oke, yang tips yang keempat, maafkan diri sendiri dan orang lain. Rasa bersalah dan penyesalan yang berlebihan atau dendam dapat meningkatkan stres. Nah, siapa nih yang masih punya dendam sama mantannya, sama musuhnya? Ada nggak Enggak sih? punya mantan, Kak. Enggak punya mantan. Udah punya mantan. Wow. Kayak kita tuh kan juga sebagai sesama manusia, kita kan harus saling memaafkan. Jadi salah satu penyebab stres itu juga karena kita terlalu nggak bisa nih kita maafin diri kita. Kayak ada tuh orang yang kalau dia benar-benar perfeksionis tuh, mereka tuh nggak mau ada satu aja yang salah. Kayak misalnya ada satu kesalahan aja, nanti pasti mereka kayak kayak ngomong di dalam hatinya gitu loh, kayak kenapa ya bisa salah, kan aku udah gini. Jadi mereka menyalahi diri mereka sendiri, padahal kan itu nggak boleh. Nah, jadi tipsnya itu maafkan diri sendiri dan orang lain. Nah, kita nggak boleh ya punya dendam sama orang lain. Oke, untuk tips yang kelima, yang terakhir nih, coba untuk tidak khawatir tentang hal-hal yang tidak bisa dikendalikan atau bahkan tidak mungkin terjadi. Kayak overthinking nih. Pasti kan di usia kalian sering overthinking sama pacarnya, kayak, ih pacarku lagi jalan sama cewek lain nih. Pasti kayak gitu kan. Itu nggak boleh ya. Jadi, kita harus mengurangi hal-hal yang membuat kita khawatir. Jadi misalnya kayak gini, coba kita berpikir positif, kayak misalnya kalian mikir nih, kenapa ya pacar aku nggak bales chat gitu kan, nggak ngabarin. Mungkin mereka lagi sibuk ya kan, bukan jalan nama yang lain gitu. Jadi nggak boleh overthinking, nggak boleh khawatir yang berlebihan atau memikirkan yang sesuatu yang nggak logis, nggak mungkin terjadi gitu. Oke, kayaknya segitu aja dari kakak. Kira-kira ada yang mau ditanyain nggak ya? Sepertinya belum
Oke, belum ada ya. Berarti semuanya udah paham kan sama penjelasan kakak? Sepertinya belum ada, Kak. Insya Allah udah, Kak. Alhamdulillah paham, Kak. Oke, alhamdulillah. Kakak ucapkan terima kasih untuk waktunya sama adik-adik. Ini ya, diingat nih tips mengatasi stres yang kakak kasih tadi. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Terima kasih, Kak.